Oke, selamat datang di tutorial Laravel. Kita sudah punya project pemula sebelumnya. Project ini untuk API ya, untuk API. Kemudian coba kita running PHP Artisan Serve. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kemarin kita ada buatkan API URL untuk CRUD nya. Ini untuk get data. Kemudian ada untuk ngepost, terus store datanya ini, kemudian ada show untuk by ID dan untuk update. Oke, dan kali ini kita akan buat penulisan di route-nya lebih singkat. Ini kita nulisnya agak panjang di pemanggilan kontrolernya. Ini ya, kita harus nulis setiap kali nanti kita nambah lagi, misalkan produk, kita ganti produk gitu. Nah, sekarang kita coba buatkan kostum pemanggilan kontrolernya ini, supaya kita tidak usah menuliskan ini terus. Oke, kita akan buat function di atas ini, function sederhana. Function ini bisa juga diganti menggunakan helper ya. Jika teman-teman mau menggunakan helper silakan, mau taruh langsung di route API juga boleh. Kita buatkan if function exists. Nah, kita buat nama functionnya nanti lebih singkat. Oke, UR sebenarnya kita bisa URL atau entahlah, X pun boleh ya, controller boleh. Kemudian kita buatkan function di dalam sini, function namanya UR, kemudian name dari controllernya, kemudian metodenya apa. Ini lebih kayak ini ya, bukan metode post get ya, tapi function di dalam kelas. Oke, kita sudah punya functionnya. Kemudian kita buatkan controller controller, misalnya controller atau kelas, terus karena kita akan ujung-ujungnya ke kelas ini, kita copy. Oke, ini ya. Kemudian nama dari nama nanti yang ini ya, ini akan jadi namanya. Jadi kita buatkan sambung di sini nama. Oke, kalau kita penulisannya seperti ini, berarti kita harus nambah satu backslash lagi. Oke, supaya variabelnya kebaca di sini. Oke, nah ini kita sambung ya, return kelas. Kemudian kita akan menggunakan add untuk metodenya, method. Oke, sekarang di sini kita rubah jadi UR. Kita panggil function di atas ini,
UR, kemudian string, lokasi controller kita, kemudian koma, lalu metodenya index. Oke, seperti ini penulisannya. Nanti berubah jadi seperti ini ya. Nah, di sini karena kita menggunakan API resource, maka coba kita ganti dulu ke get. Oke, kita save. Kita balik ke ini browser, kita reload. Oke, jadi ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan resource, kita komen di atas resource, API resource ini akan error. Oke, internal server error karena metode indeksnya ini double ya. Nah, supaya jangan error seperti ini, kita buat pengkondisian di sini. If method, maka else. Oke. Kalau metodenya tidak ada, kita tidak usah gunakan, langsung return kelasnya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan API resource, indeksnya kita hapus, metodenya di sini kita hapus, kasih string kosong, dan coba kita reload. Oke, jalan ya. Sekarang kita coba gunakan yang route yang di atas ini, kita comment yang di bawah, kita menggunakan metode get. Kita coba running. Oke, tetap jalan ya. Ini daripada kita harus nulis ini terus menerus, kalau saya lebih senang nulisnya singkat seperti ini. Kita hapus ini, cukup dengan nulis fungsinya terus ini. Nah, ini pun bisa kita customize tanpa harus ini ya, harus nulis parameter keduanya. Taruh di sini misalnya 0. Oke, udah, tinggal tulisnya hanya ini saja. Kalaupun nanti ada metodenya, nanti akan tetap kebaca. Kita coba reload. Oke, tetap masih jalan ya. Sekarang kita coba yang URL yang di atas. Ini menggunakan metode index yang ada di sini ya. Jadi index memang ada di post controller ini, lokasinya di app http, kemudian controller API post controller. Nah, di dalam post controller ini ada function nama index. Nah, indeksnya yang ini. Kita save. Oke, kita reload, tetap jalannya. Nah, ini tips untuk supaya kita tidak menulis app http terus controller secara berulang di URL kita, bagi yang malas nulisnya panjang-panjang.